Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridatul Fitria, NIM 190604641122 dari kelas 2019C. Di sini saya akan melakukan manipulasi masase pada bagian tungkai depan belakang, pantat, perut, dada, dan juga punggung atau pinggang. Sebelum melakukan manipulasi masase, saya akan menunjukkan alat apa saja yang saya gunakan. Yang pertama ada pelicin. Di sini saya menggunakan minyak baby oil. Tujuannya untuk menghindari gesekan antara mesur dan juga pasien. Selanjutnya ada handuk. Saya membedakan antara handuk yang saya gunakan dan juga handuk untuk pasien. Handuk yang saya gunakan digunakan seperti ini. Ini bertujuan untuk membersihkan keringat pada saat melakukan masase. Selanjutnya untuk pasien sendiri itu digunakan untuk membersihkan tubuh pasien ketika selesai dimasase dan juga untuk membersihkan keringat pasien tersebut. Kemudian ada kain jarik. Di sini kain jarik saya juga menyediakan dua. Yang pertama untuk alas, yang tujuannya agar menghindari ketika minyak jatuh, dan yang ini untuk menutup tubuh pasien yang tidak dilakukan masase. Kemudian ada bantal. Bantal di sini sudah dipakai sarung bantal, sama tujuannya menghindari minyak yang jatuh. Digunakan pada landasan kepala pasien. Kemudian ada guling. Guling juga dipakai sarung guling. Biasanya saya taruh di pergelangan kaki. Tujuannya untuk memperlancar peredaran darah. Dan yang terakhir ada potongan kuku. Di sini potongan kuku digunakan untuk memotong kuku pasien agar ketika melakukan masase. Sebelum kita melakukan manipulasi masase, kita harus menghindari penggunaan aksesoris pada tangan, dan juga kita harus melakukan pemotongan kuku terlebih dahulu. Jika kita menggunakan aksesoris pada tangan dan kita tidak memotong kuku, maka yang terjadi pada saat melakukan manipulasi masase akan melukai tubuh pasien tersebut. Ada 7 tahapan yang digunakan untuk manipulasi masase pada bagian punggung atau pinggang. Yang pertama ada eflurase, yang kedua ada friction, yang ketiga ada walken, yang keempat ada tapotemen, yang kelima ada shaking, yang keenam ada skin rolling, dan yang ketujuh kembali lagi ke tahap awal, yaitu eflurase. Pada saat melakukan manipulasi masase, kita posisikan terlebih dahulu tubuh pasien seperti ini. Karena saya akan melakukan manipulasi pada bagian punggung, maka posisinya yaitu tengkurap. Kemudian kita kontrol pada bagian tangan, apakah kuku ada yang panjang atau tidak. Jika ada yang panjang, maka kita potong terlebih dahulu agar tidak melukai dan menimbulkan rasa sakit ketika dimasase. Kemudian kita tutup bagian tubuh yang tidak dimasase. Seperti ini. Lalu kita ambil minyak, kita taruh pada tangan. Kemudian kita oleskan pada pinggang atau punggung.
Tahap pertama pada saat melakukan manipulasi masase pada bagian punggung yaitu effleurase. Kita tidak disarankan untuk menyentuh bagian tengah punggung karena akan menimbulkan rasa sakit pada pasien. Kita letakkan tangan pada bagian pinggir, kemudian kita tekan, lalu lakukan tahap seperti ini. Kita tekan terus, kemudian dorong. Ulangi, tekan, dorong. Lakukan hal ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, ketika tahap effleurase selesai, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu masuk ke friction. Tahap friction yaitu mengutamakan jempol atau ibu jari yang dilakukan secara memutar seperti ini. Kita taruh pada bagian pinggang, kemudian lakukan tahapan seperti ini. Putar, putar, putar. Jempolnya kita putar. Kemudian kita ulangi. Setelah tahap friction selesai, kita masuk ke tahap walker, yaitu gosok melintang. Kita letakkan tangan seperti ini. Kita lakukan tahapan gosok secara bersamaan. Kita lakukan secara berulang sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah tahap walker selesai, kita masuk ke tahap tapotemen. Pada tahap tapotemen ada dua gerakan. Yang pertama seperti ini, tangan menggempal, kemudian kita taruh tangan pada punggung. Namun sebelum kita melakukan pada pasien, kita lakukan terlebih dahulu pada tangan seperti ini. Apabila pada tangan masih terasa sakit, maka kita lakukan terus seperti ini hingga kita menemukan rasa yang betul-betul enak. Ketika sudah pas dan tidak menimbulkan rasa sakit, maka kita lakukan hal ini pada bagian punggung pasien. Seperti ini. Hal ini juga sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian kita juga dapat melakukan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu seperti ini. Kita melakukan gerakan mencincang. Gerakan mencincang dilakukan secara bersamaan seperti ini. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ketika pada tahap tapotemen sudah selesai, kita masuk ke tahap shaking. Shaking yaitu menggoncangkan tubuh pasien seperti ini. Kita goncang bagian tubuh pasien, khususnya pada bagian punggung.
Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keenam. Tahap yang keenam yaitu skin rolling. Tahapnya lipat tubuh. Pada saat melakukan lipatan tidak diperkenalkan melakukan lipatan secara kecil, karena lipatan secara kecil akan menimbulkan rasa sakit kepada tubuh pasien. Jadi kita lakukan seperti ini, lipat tubuh, kemudian jari-jari melangkah dan bergantian, seperti ini. Kita lakukan lipatan, tidak terlalu kecil. Angkat. Kemudian, jika tahap skin rolling selesai, kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu kembali ke awal, masuk ke tahap effleurase. Sama, pada tahap yang terakhir ini tidak diperkenalkan untuk menyentuh bagian tengah punggung. Kita taruh pada bagian pinggir, kita tekan seperti ini, kemudian dorong. Kita tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Hal ini juga sama, dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah tahap ini selesai, kita lakukan pembersihan pada tubuh pasien. Kita lakukan dulu seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita letakkan pada bagian tubuh yang sudah dimasas. Kemudian lakukan seperti ini untuk membersihkan tubuh pasien yang telah dimasase. Selanjutnya yaitu manipulasi masase pada bagian pantat. Manipulasi masase yang ada pada bagian pantat ada 5 tahapan. Yang pertama effleurase, yang kedua friction, yang ketiga walken, yang keempat tapotement, dan yang kelima kembali lagi ke tahap awal yaitu effleurase. Sebelum kita melakukan manipulasi masase pada bagian pantat, saya terlebih dahulu menutup bagian tubuh tertentu yang tidak dimasase seperti ini. Tahap pertama pada manipulasi masase bagian pantat yaitu effleurase. Effleurase pada bagian pantat ini berbeda dengan effleurase pada bagian punggung. Laksananya seperti ini. Kedua tangan ditaruh di bagian samping. Kemudian gerakannya tekan, ambil. Kemudian ini sama, cut, ambil, cut, ambil, cut, ambil. Gerakan seperti ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian setelah selesai pada tahap effleurase, kita masuk pada tahap yang kedua yaitu friction. Tahapan friction pada manipulasi masase bagian pantat yaitu kita menggunakan jari-jari seperti ini, kemudian kita putar. Gerakannya seperti ini, kita tempelkan pada bagian samping, kemudian kita putar seperti ini.
Gerakan ini juga sama, dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 yaitu Walken. Walken gerakannya hampir sama dengan manipulasi bagian punggung, yaitu kita menggosok lintang. Gerakannya seperti ini. Setelah selesai, ada bagian Walken, kita masuk ke tahap yang keempat. Tahap keempat yaitu tapotemen. Pada tapotemen sama, yang pertama kita coba terlebih dahulu. Kalau seperti ini. Jika sudah terasa nyaman atau tidak sakit, maka kita coba pada bagian tubuh pasien. Namun pada tahap tapotemen tersebut tidak diperkenankan untuk terlalu keras agar tidak menimbulkan rasa sakit pada pasien. Tekannya di samping, jadi seperti ini. Tidak terlalu keras, tekanannya agar tidak melukai pasien dan juga tidak menimbulkan rasa sakit pada tubuh pasien. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir yaitu kita kembali lagi ke tahap awal, yaitu eflorase. Kan, ambil, kan, ambil. Selanjutnya yaitu manipulasi massase pada bagian tungkai belakang, pada paha dan pada betis. Manipulasi massase yang ada pada paha yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama eflorase, yang kedua petrisase, yang ketiga Walken, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali lagi ke tahap awal yaitu eflorase. Selanjutnya manipulasi massase yang ada pada bagian betis, yaitu tahapannya ada 5. Yang pertama eflorase, yang kedua petrisase, yang ketiga Walken, yang keempat shaking, yang kelima kembali lagi ke tahap awal yaitu eflorase. Kemudian saya akan menutupi bagian tubuh tertentu yang tidak dimassase seperti ini. Yang pertama, kita tuangkan minyak. Kita lakukan manipulasi massase semuanya pada bagian belah kiri terlebih dahulu. Kita lakukan pada bagian paha. Tahapan awal untuk manipulasi massase bagian paha belakang, yang pertama yaitu eflorase. Gerakannya seperti ini. Tangan kiri berada di atas, kemudian tangan kanan mengikuti di bawahnya. Kemudian menekan seperti ini. Dorong. Lagi dorong.
Nah, ini juga sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu petrisase, dimana gerakannya yaitu kita meremas, kemudian tekan, remas, tekan, remas, tekan. Jadi seperti ini, remas, tekan, remas, tekan, remas, tekan, remas, tekan. Dan ini juga sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, petrisasi sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3 yaitu Walken. Walken pada tahapan ini juga sama dengan caranya, yaitu gosok melintang, gosok melintang. Oke, setelah Walken selesai, kita lanjut ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat yaitu shaking. Untuk mempermudah gerakan shaking, kita lakukan pengangkatan seperti ini. Kemudian kita goncangkan seperti ini pada bagian paha. Oke, selesai. Kita lanjutkan pada tahap yang terakhir, yaitu kembali lagi ke tahap awal, effleurase. Dorong, setelah selesai melakukan manipulasi masase pada bagian kiri, selanjutnya kita akan melakukan pada bagian kanan dengan tahapan yang sama. Yang pertama, kita tuangkan minyak terlebih dahulu. Kita oleskan pada paha bagian kanan. Tahapan awal kita mulai yaitu effleurase. Gerakannya seperti ini, sama. Tangan sebelah kiri berada di atas, tangan yang kanan mengikuti di bawahnya, kemudian taruh, lakukan seperti ini, dorong. Hal ini juga sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, effleurase sudah selesai. Kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu petrisase, dimana gerakannya meremas kemudian tekan, remas, tekan, remas, tekan. Oke, remas, tekan, remas, tekan, remas, tekan. Hal ini juga sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, petrisase sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 3. Tahap ketiga yaitu Walken. Gosok, melintang, gosok, melintang, gosok, melintang. Sudah selesai. Kita lanjut ke tahap yang keempat yaitu shaking. Sama, kita untuk mempermudah kita melakukan tahapan ini, kita lakukan pengangkatan kaki seperti ini. Kemudian kita tempelkan, lakukan goncangan seperti ini. Sudah selesai. Kita lanjut ke tahap yang terakhir yaitu effleurase. Kita dorong, tekan, dorong, tekan. Sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bersihkan bagian tubuh yang telah dilakukan manipulasi masase dengan menggunakan handuk. Seperti ini, kita bersihkan terlebih dahulu bagian tubuh yang terkena minyak.
selanjutnya yaitu manipulasi masase pada bagian betis. Yang pertama kita tuangkan minyak, kita oleskan pada bagian betis. Yang pertama kita lakukan manipulasi adalah tubuh bagian kiri terlebih dahulu. Dan hal yang perlu dilakukan untuk manipulasi masase pada bagian betis ini yaitu kita tidak diperkenankan untuk melakukan masase pada bagian tengah seperti ini, karena ini merupakan tempat bagian urat, jadi sangat rentan melukai pasien. Oke, tahapan yang pertama yaitu effleurase. Gerakannya sama, tangan kiri berada di atas, kemudian tangan bawah mengikuti. Jadi gerakannya seperti ini. Oke, selesai pada tahap yang pertama, kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua petrisase, di mana gerakannya yaitu kita meremas kemudian tekan, meremas tekan. Seperti ini, meremas tekan, remas tekan, remas tekan, remas tekan, remas tekan. Ini juga sama, dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah selesai, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu Vulcan. Gosok, lintang. Setelah selesai, kita lanjut ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat yaitu shaking. Untuk mempermudah, kita sama lakukan pengangkatan seperti ini. Kemudian kita lakukan goncangan seperti ini. Oke, selesai. Kita lakukan tahap yang terakhir, effleurase. Selesai manipulasi pada tubuh sebelah kiri, kita lanjut ke tubuh bagian kanan. Sama, kita tuangkan minyak terlebih dahulu. Kemudian kita oleskan. Tahapan yang pertama, effleurase. Sama, gerakannya seperti ini. Tangan sebelah kiri berada di atas, tangan kanan di bawah mengikuti dorong. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu petrisase, di mana gerakannya meremas kemudian tekan. Seperti ini. Remas, tekan, remas, tekan, remas, tekan. Selesai, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu Vulcan, gosok, melintang. Selesai, kita lanjut ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat ada shaking. Untuk mempermudah, sama kita lakukan tahapan seperti ini. Kemudian kita goncang. Oke, selesai. Kemudian kita lakukan tahap yang terakhir. Kembali lagi ke tahap awal, effleurase. Setelah selesai, kita bersihkan tubuh pasien yang telah dilakukan manipulasi masase menggunakan handuk. Seperti ini, kita bersihkan.
selesai untuk manipulasi masase pada tungkai belakang bagian paha dan juga bagian betis. Manipulasi masase pada bagian tungkai belakang yang terakhir yaitu pada bagian tumit. Manipulasi masase pada bagian tumit ada 4 tahapan. Yang pertama effleurase, yang kedua pétrisase, yang ketiga shaking, dan yang keempat kembali lagi ke tahap awal yaitu effleurase. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita tuangkan minyak, kemudian kita oleskan pada bagian tumit. Untuk melakukan manipulasi masase, kita lakukan terlebih dahulu di bagian kiri. Tahapan yang pertama yaitu effleurase. Kita pegang pergelangan kaki seperti ini, kemudian kita lakukan tahapannya dengan dua tangan memegang seperti ini, kemudian lakukan dorongan. Oke, selesai pada effleurase sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pétrisase. Kita gunakan handuk seperti ini. Kita taruh pada telapak kaki. Kemudian kita lakukan massage seperti ini. Kita tekan. Kita tekan. Selesai, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu shaking. Untuk mempermudahkan shaking, kita goncangkan secara perlahan seperti ini. Caranya tangan seperti ini, kemudian kita pegang pergelangan tangan, kita lakukan menggoncang secara perlahan. Oke, seperti ini. Lakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selesai, kita lanjut ke tahap yang terakhir yaitu kembali lagi ke tahap awal, effleurase. Setelah selesai, kita lakukan manipulasi masase bagian tumit pada sebelah kanan. Tahapannya sama. Kita oleskan minyak pada telapak kaki seperti ini. Kita lakukan tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama yaitu effleurase. Gerakannya seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan pasien. Selesai, kita lanjutkan ke tahapan yang kedua yaitu pétrisase. Lakukan handuk, taruh seperti ini. Kemudian kita lakukan tekanan.
Setelah selesai, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu shaking. Sama dengan sebelumnya, kita lakukan secara perlahan. Kita goncang seperti ini. Setelah selesai, kita lanjut ke tahap yang terakhir, effleurase. Lakukan dorongan sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah selesai melakukan manipulasi masase pada tungkai belakang bagian tumit, kita lakukan membersihkan dengan menggunakan handuk seperti ini. Kita bersihkan minyak. Manipulasi masase pada tungkai belakang bagian tumit sudah selesai. Selanjutnya yaitu manipulasi masase pada paha bagian depan. Sebelum melakukan manipulasi masase paha bagian depan, kita taruh guling tepat berada di bawah lutut. Jadi seperti ini. Kemudian kita tutup bagian tubuh tertentu yang tidak dimasase. Seperti ini. Namun kita harus memperhatikan celana harus diangkat agar ketika minyak dioleskan pada bagian paha itu tidak mengenai pada celana. Selanjutnya, manipulasi masase pada paha bagian depan, yaitu tahapannya ada 5. Yang pertama effleurase, yang kedua petrisase, yang ketiga Walken, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali lagi ke tahap awal, yaitu effleurase. Yang pertama, kita tuangkan minyak pada tangan, kemudian kita oleskan pada paha bagian depan seperti ini. Tahapan yang pertama, effleurase. Ada manipulasi masase paha bagian depan. Untuk effleurase yaitu latihannya seperti ini. Tangan kiri berada di atas, kemudian tangan kanan mengikuti, kemudian kita dorong. Jadi seperti ini, tempelkan, dorong. Dan ini juga sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Jika tahap effleurase sudah selesai, maka kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu petrisase. Kita remas, kemudian tekan. Jadi seperti ini. Remas, tekan. Remas, tekan. Remas, tekan. Remas, tekan. Ini juga sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Remas, tekan. Tahap 2 sudah selesai, kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 yaitu Walken. Walken hampir sama. Tahapnya gosok, lintang. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4. Tahap 4 yaitu shaking. Agar hasilnya itu maksimal, maka kaki diangkat seperti ini.
Kemudian kita lakukan tahapan shaking dengan menggoncang seperti ini. Tekan. Kita lakukan bisa dengan dua tangan, atau mungkin jika sudah kuat bisa dilakukan dengan satu tangan. Selesai, kita kembali lagi ke tahap awal, yaitu effleurase. Kali ini seperti ini, tangan kiri berada di atas, tangan kanan bawahnya mengikuti, kemudian tempel, dorong. Setelah itu kita lanjut posisi bagian kanan tubuh pasien. Yang sama, kita oleskan minyak. Tahapannya juga sama. Yang pertama effleurase seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan pasien. Selesai effleurase, kita lanjut ke tahap 2, petrisase, remas, tekan, remas, tekan. Kita lanjut pada tahap 3 yaitu Walken. Gosok, melintang seperti ini, sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian kita masuk ke tahap 4. Tahap 4 yaitu shaking, sama dengan di sebelah kiri. Agar hasilnya maksimal, kita lakukan pengangkatan seperti ini. Kemudian kita goncang. Setelah selesai pada tahap shaking, kita lakukan tahap yang terakhir, yaitu effleurase. Kembali tahap awal. Gerakannya tangan kiri berada di atas, tangan kanan berada di bawahnya, kemudian tempelkan, dorong. Setelah selesai, jangan lupa kita bersihkan tubuh pasien menggunakan handuk seperti ini. Kita tempelkan pada bagian paha. Kita bersihkan minyak yang telah dilakukan masase. Selanjutnya yaitu manipulasi masase pada tungkai bawah bagian depan. Yang pertama yaitu kita tutup bagian tubuh pasien yang tidak dimasase seperti ini. Selanjutnya posisi guling yang awalnya di lutut, kita taruh bawah seperti ini. Tahapan manipulasi masase yang ada pada tungkai bawah bagian depan. Yang pertama yaitu effleurase, yang kedua petrisase, yang ketiga Walken, yang keempat shaking, yang kelima kembali lagi ke tahap awal yaitu effleurase. Yang pertama kita tuangkan minyak, kemudian kita oleskan pada tungkai.
yang perlu diperhatikan pada saat manipulasi masase bagian tungkai bawah, yaitu kita tidak diperkenankan memasase pada bagian tulang kering karena akan menimbulkan rasa sakit pada pasien. Jadi kita hindari masase pada bagian tulang kering seperti ini. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu eflorase. Eflorase gerakannya seperti ini. Kita tempelkan, kemudian kita dorong. Sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah selesai tahap eflorase, kita lanjut ke tahap 2. Tahap kedua ada petrisase. Petrisase gerakannya remas, kemudian tekan, remas, tekan. Jadi seperti ini, kita remas, kemudian kita tekan, remas, tekan, remas, tekan. Hal ini juga sama, dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Remas, tekan, remas, tekan, remas, tekan, remas, tekan. Setelah selesai pada tahap petrisase, kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3 yaitu welcome. Welcome juga sama, caranya seperti ini, gosok, lintang. Kita sudah selesai pada tahap welcome, kita lakukan tahap yang keempat. Tahap yang keempat yaitu shaking. Kita menggoncang. Oke, setelah selesai, kita kembali ke tahap awal yaitu eflorase. Gerakannya seperti ini. Dorong sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah kita manipulasi masase pada bagian kiri, kemudian kita lakukan pada bagian kanan. Sama tahapannya. Yang pertama, kita tampar minyak, kemudian kita oleskan. Tahapannya juga sama. Yang pertama yaitu eflorase. Eflorase gerakannya seperti ini. Tidak diperkenankan memasase pada bagian tulang kering. Hal ini juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Eflorase selesai, kita lanjut ke tahap 2. Tahap 2 yaitu petrisase, dimana gerakannya yaitu kita lakukan seperti ini, remas, kemudian tekan, remas, tekan. Gerakannya seperti ini, remas, tekan, remas, tekan, remas, tekan. Hal ini juga sama sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3 ada welcome, gosok, melintang, gosok, melintang. Selesai welcome, kita lanjut ke tahap 4. Tahap 4 yaitu shaking. Kita goncangkan. Selesai tahap 4, kita lanjut ke tahap yang terakhir yaitu kembali lagi ke tahap awal. Kita lakukan eflorase, gerakannya seperti ini sesuai dengan kebutuhan pasien.
Oke, selesai. Jangan lupa kita bersihkan minyak dengan massage pada untai. Nah, handuk seperti ini kita bersihkan. Selanjutnya yaitu manipulasi massase pada bagian punggung kaki. Sebelumnya kita tutup bagian tubuh tertentu yang tidak dimasase seperti ini. Kemudian posisi guling berada di bagian kaki seperti ini. Manipulasi massase pada bagian punggung